Halo Bapak Ibu Guru hebat, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik baik terkait aktivitas pembelajaran yang saya lakukan di kelas 9B. Perkenalkan, nama saya Nilo Ratna Safitri, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Busumbiu. Dalam pembelajaran kali ini, siswa akan belajar memaknai teks laporan. Untuk memaksimalkan aktivitas pembelajaran agar lebih berpusat pada peserta didik, saya menerapkan beberapa metode, yaitu pembelajaran saintifik, pembelajaran kooperatif, dan problem based learning atau PBL. Selain itu, saya juga menerapkan berbagai strategi pembelajaran guna mendukung keterlibatan aktif siswa agar proses belajar berjalan secara optimal. Untuk lebih jelasnya, Bapak Ibu dapat menyimak penjelasan selengkapnya dalam video pembelajaran berikut.
Stripping biru,
Yang di sini adalah judul, ya. Kemudian di sini adalah unsur analisisnya dari apa, kemudian di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berarti di bagian yang kedua ini ada 6 kotak yang mesti dibuat. Kemudian di bagian space ketiganya ini sesuaikan dengan jawabannya. Dan dapat jawaban berapa? Sesuaikan cabangnya ada berapa. Boleh 3, boleh 2, atau mungkin 1, atau mungkin 4. Ya, silakan. Oke. Kalau kota awal itu apa jadinya, Bu? Ya, misalnya kalau kalian di sini kan yang pertama adalah terkait what ya atau apa. Jadi nanti kalian cari tahu apa yang dibahas atau yang diceritakan dalam teks yang kalian dapat. Kemudian di mana sih aktivitas itu berlangsung? Ya, cari jawabannya. Kemudian kapan sih aktivitas itu dilaksanakan? Ya, kemudian siapa saja yang terlibat di dalam aktivitas tersebut? Kemudian mengapa aktivitas itu dilaksanakan? Oke. Kemudian terakhir bagaimana aktivitas itu dilaksanakan? Terkait bagaimana ini ada 5 kelompok. Oke, kelompok 1. Kemudian kelompok 3. Jangan sampai nanti malah kalau buat bulat-bulat kayak gitu main map jadinya, bukan ya kamu. Nah, ya masih ada banyak. Oke, boleh ya. Ya, makanya pikir-pikir dulu, baca dulu wacananya. Ya, baca dulu. Silakan baca dulu semuanya, dalam waktunya 30 menit harus selesai. Ya, jangan sampai
Melawati kami sebagai bentuk penghormatan yang dilakukan oleh para remaja juga karena nantinya mereka lah yang akan bertanggung jawab terhadap keluarga dan desa. Aturan mana sih sebenarnya sudah ada aturan di sini. Oke, waktu sudah selesai ya, finish. Ya. Sudah ada lagi waktu tambahan. Sekarang kita evaluasi bersama Nana. Nah, terkait prosesnya. Di sini ada 5 kelompok ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, jadi di dalam evaluasi ini, nanti di dalam kelompok kalian itu ada yang bertugas berjalan mencari informasi, ada yang bertugas tetap stay di kelompoknya memberikan informasi. Ya, kita pakai metode ini, ya, 3 tinggal 2 jalan. Berarti 3 orang di dalam kelompok stay di kelompok, 2 orang di yang lainnya itu bertugas untuk jalan. Ya, sekarang diskusikan siapa yang seharusnya stay di kelompok, siapa yang bertugas jalan mencari informasi. Ya, oke, seharusnya yang stay di dalam kelompok adalah orang-orang yang paling tahu dengan apa yang mereka buat. Ya, gitu. Ya. Oke, saya tentukan nomor 1 siapa yang jalan? Nomor 1. Yang 1. Oke, nomor 2. Nomor 2. Siapa yang jalan? Ya, satu lagi. Siapa? Oke, langsung siapa? Nomor lagi. Oke, nomor 3 siapa yang jalan? Nomor 4. Siapa yang jalan? Oke, nomor 5. Oke. Nah, coba lihat yang jalan ini seperti orang jualan yang mana ya? Yang jalan ini berkunjung ke kelompok 1 ya. Jadi sebutnya adalah itu. Nomor 1 berkunjung ke 2, 3 berkunjung ke 2 berkunjung ke 3, 3 berkunjung ke 5, 5 berkunjung ke 4, 4 berkunjung ke 1. Sudah paham? Paham kan? Nah, yang berkunjung ini wajib membawa buku, ya. Entah itu catatan atau tugas, baik pakai tugas untuk mencari informasi yang ditulis oleh kelompok yang kunjunginya. Kemudian kelompok yang orang yang diam di kelompok itu bertugas menjelaskan apa yang dibuat kepada orang yang berkunjung. Sudah paham? Ya, oke. Jika sudah, kita silakan kita mulai berdiri siapa? Yang bicara siapa? Oke, silakan kunjungi pos-pos yang sudah saya buat. Ya, silakan dijelaskan apa yang dibuat. Ya, bagi yang diam di kelompoknya jelaskan barang dagangannya ya ke yang berkunjung. Siapa yang berkunjung ke sini ke kelompok ini? Yorgi ya? Yorgi sama kamu. Oke. Ayo semangat jelaskan ke temennya apa yang dibuat. Oke. Ya. Oke, waktu berkunjung sudah selesai. Silakan kembali ke pos masing-masing, masuk ke kelompoknya masing-masing. Yuk, Mas Gar, apa yang buat? Yang lainnya ya. Itu ya. Informasi yang dapat. Oke, rasanya sangat kurang sekali ya. Apakah tadi kalian sudah benar melihat temannya? Ya, ada beberapa orang nih yang berkunjung. Ya, seharusnya informasi yang dapat itu lebih maksimal. Ya, maksimal.
Kata tidak ada celah bagi yang mengevaluasi. Seperti itu. Oke, dari keseluruhan atas dari bahwa dia lomba itu sudah bagus ya, 90% bagus. Oke, kita ya. Oke, seharusnya yang stay di dalam lomba itu adalah orang-orang yang paling tahu dengan apa yang mereka buat. Ya, itu. Pembahasan hanya menjelaskan bahwa informasi pada di mana. Panjang pendek yang dijelaskan oleh Kelompok 5 sudah dijelaskan secara rinci. Yang saya berupa ide dan juga gagasan di dalam laporan tersebut. Nah, secara teoritis kalian bisa pelajari ya apa itu teks laporan, kemudian fungsinya itu seperti apa, itu bisa kalian pelajari secara mandiri. Oke, nah untuk pembelajaran hari ini saya cukupkan sekian. Mari kita akhiri semua dengan berdoa ya. Kita tutup dengan doa agar apa yang kalian pelajari bisa bermanfaat. Demikian praktik baik yang saya terapkan dalam pembelajaran di kelas 9B. Saya berharap metode dan strategi yang saya gunakan dapat menginspirasi Bapak Ibu dalam menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif dan juga berpusat pada peserta didik. Tentunya, setiap kelas memiliki karakteristik yang berbeda, sehingga kita dapat terus mengeksplorasi dan menyesuaikan metode yang paling efektif sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat dan dapat diterapkan dalam praktik mengajar kita sehari-hari. Sampai jumpa di kesempatan berbagi berikutnya. Terima kasih.